Om Swastiastu, selamat sore anak-anak semester 2 Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Suarmadewa. Pada sore hari ini kita kembali ketemu dalam mata kuliah Pengantar Ekonomi Peternakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas mengenai pemasaran ternak. Adapun pemasaran hasil peternakan, di mana pemasaran tersebut itu adalah membantu menjembatani antara kepentingan konsumen dengan produsen. Kepentingan konsumen dan produsen ini tentu sangat berlawanan. Jadi, pemasaran ini sangat penting, di mana kita ketahui bahwa ternak adalah hewan pelihara yang membutuhkan makan dan minum. Kami beri contoh seperti ayam broiler. Ayam broiler pada umur 4 minggu sudah bisa dipanen. Tetapi kalau pada umur 4 minggu itu tidak dipasarkan, di mana ayam broiler tersebut sudah tidak mengalami pertumbuhan lagi. Jadi ayam untuk mempertahankan hidupnya dia harus mengkonsumsi pakan. Jadi pakan yang dikonsumsi tersebut tidak bisa dirubah menjadi bentuk daging, sehingga di sini peternak akan mengalami kerugian. Jadi pemasaran itu dikatakan sangat penting di sini. Ya, mengingat bahwa ternak tersebut hewan yang butuh makan. Jadi untuk kepentingan kebutuhan pokoknya dan untuk produksinya. Dan ternak itu mempunyai batas-batas produksi. Nah, kembali kita ke pemasaran. Fungsi pemasaran di sini sebagai pertukaran. Di sini terjadi proses pembelian dan penjualan. Nah, fungsi yang kedua sebagai fungsi fisik, di mana di sini terjadi pengolahan, ada pengangkutan, serta penyimpanan. Nah, untuk di sini pengolahan, jadi ternak bisa diolah produksinya seperti daging bisa diolah menjadi nugget. Dia akan mempunyai bentuk fisik yang berbeda dan mempunyai nilai tambah. Nah, di samping itu ada juga fungsi penunjang. Jadi fungsi penunjang di sini menyangkut pendanaan, penangguhan risiko pada saat pengangkutan. Di sini ada grading dan standarisasi serta informasi pasar. Kembali kita ke pengangkutan. Nah, di mana kita ketahui ternak ini mempunyai risiko yang sangat besar ya di dalam pemasaran. Nah, di dalam pengangkutan ini banyak sekali terjadi cedera, di mana ternak ditarik begitu saja sehingga akan cedera di leher. Begitu pula sering terjadi cedera pada kaki patah ya, karena tidak adanya senderan. Jadi seperti bisa kita lihat di sini ya, pada saat pengangkutan dari ternak mengalami stres sehingga nilai pada saat dipasarkan itu bisa turun. Nah, melihat dari kegunaan pemasaran, di mana kegunaan pasar dapat dibedakan menjadi ada kegunaan bentuk, ya, ada kegunaan tempat, ada kegunaan waktu, ada kegunaan kepemilikan, dan ada kegunaan informasi. Nah, masing-masing kegunaan ini seperti apa yang Ibu telah sampaikan tadi, seperti kegunaan bentuk, jadi semakin dirubah bentuknya akan mulai mempunyai nilai tambah ya. Kegunaan tempat, jadi dari tempat pemasarannya, kalau dipasarkan di pasar tradisional itu harganya bisa lebih murah karena retribusi di pasar tradisional lebih murah dibandingkan dengan di pasar modern yang membutuhkan fasilitas yang berbagai macam. Kita lanjut ke pendekatan mempelajari pemasaran. Jadi pemasaran dapat dipelajari dengan beberapa pendekatan.
ada pendekatan komoditi, ada pendekatan kelembagaan, ada pendekatan input-output, ada juga pendekatan sistem. Nah, melihat gambar ini, inilah suasana pasar hewan yang berada di pasar terbesar di Bali, yaitu di Ringkit, Kecamatan Nungi. Beginilah suasana di pasar hewan. Jadi hewan-hewan diikat di di besi, menunggu pembeli menawar ya. Kalau sudah cocok harga, baru ternak tersebut dibawa oleh si pembeli. Selama tidak ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, ternak ini tetap di posisi seperti ini. Jadi di sini terjadi negosiasi antara penjual dan pembeli. Nah, efisiensi pemasaran. Jadi perbandingan antara output pemasaran dengan input pemasaran. Jadi output bisa berupa kepuasan konsumen, sedangkan input merupakan masukan yang digunakan dalam proses pemasaran. Jadi efisiensi ini bisa berupa fisik maupun finansial. Nah, menurut Mubiarto, efisiensi pemasaran terjadi bila 1. Mampu memberikan keuntungan yang adil bagi pelaku pemasaran. 2. Mampu membawa barang ke konsumen dengan harga semurah-murahnya. Jadi indikator efisiensi berupa margin pemasaran. Makin kecil margin pemasaran, dikatakan makin efisien. Harga di tingkat konsumen. Makin murah harga yang diterima konsumen akhir, makin efisien. Yang ketiga, tingkat kompetisi. Makin kompetitif struktur pasarnya, makin efisien. Jadi struktur pasar yang paling efisien adalah struktur pasar persaingan sempurna. Yang keempat, banyaknya fasilitas pemasaran. Makin banyak fasilitas pemasaran, makin efisien pemasarannya. Kita lanjut ke manajemen pemasaran. Jadi manajemen pemasaran adalah suatu rencana pemasaran strategis yang terdiri dari keputusan. Jadi pertama yaitu keputusan pasar. Keputusan ini bisa terdiri dari identifikasi pasar, target, dan kebutuhan konsumen. Keadaan lingkungan pasar yang bersih. Jadi keputusan pasar di sini kita harus bisa mengidentifikasi di pasar target. Umpama kita akan berjualan di pasar hewan Ringkit. Nah, kira-kira ternak apa yang dibutuhkan di pasar tersebut yang banyak peminatnya, dan kira-kira ada nggak persaingan di situ. Maka kita memutuskan untuk menjual ternak kita ke pasar tersebut. Jadi semakin banyak ternak yang ditawarkan di sana, semakin turun harganya, persaingan semakin ketat. Yang kedua, itu ada keputusan produk, yaitu keputusan untuk menentukan produk. Nah, produk apa yang akan kita jual, kita harus memanagenya. Jadi kita harus memutuskan setelah kita mengidentifikasi pasar. Jadi kita bisa melihat, di pasar di sini tidak ada yang jual nugget, maka kita putuskan untuk memproduksi nugget. Itu contohnya. Yang ketiga, putusan harga, yaitu berupa cara-cara penentuan harga barang. Nah, menentukan harga barang itu ada penentuan harga cost plus, maksudnya biaya-biaya yang dikeluarkan selama pemeliharaan ternak tersebut, baik biaya tetap maupun biaya variabel,
ditambah lagi plus, sehingga peternak mendapatkan keuntungan. Ada juga sistem penentuan harga di markup. Jadi peternak sudah mengetahui bahwa biaya pemeliharaan ternaknya seumpama 1 juta. Jadi di markup dengan dinaikkan harganya menjadi 2 juta. Jadi kalau kita berbicara masalah ternak ini agak sulit kita markup ya harga tersebut. Ini tergantung dari konsumen, apakah konsumen itu mau membeli ternak dengan harga yang tinggi, kecuali untuk memarkup harga ini, kecuali ternaknya itu ada spesifikasi, seperti orang membeli kesenangan, seperti umpamanya ayam aduan. Ayam aduan itu semakin bagus warnanya, semakin lincah, orang apalagi pernah mendapatkan kemenangan juara, orang lain berani membeli dengan harga mahal. Ya. Ketiga, penentuan harga psikologis. Yang keempat, penentuan harga penetrasi. Yang kelima, penentuan harga pasar berjenjang. Ya. Yang keempat, keputusan tempat, outlet, dan distribusi saluran pemasaran. Jadi manajemen pemasaran itu kita harus mampu memutuskan tempat di mana kita akan jual produk kita, ya. Nah, distribusinya juga, salurannya kemana kita akan salurkan produk kita, itu sangat penting ya. Yang kelima, apakah perlu barang tersebut dipromosikan? Di sini promosi itu sangat penting di dalam manajemen pemasaran. Kalau tidak dipromosikan, orang tidak mengetahui bahwa kita mempunyai produk, walaupun produk kita unggul. Jadi proses pemasaran itu tidak akan terjadi kalau tidak dipromosikan. Ya, kita kembali ke kebijakan pemasaran. Di sini kebijakan pemasaran menitikberatkan pada pengaturan sistem pemasaran beserta lembaga-lembaganya, sehingga tercipta sistem pemasaran yang efisien dan efektif agar peternak mempunyai daya saing yang tinggi. Nah, contohnya adanya kuota pengeluaran sapi dari Bali, adanya larangan untuk memasukkan sapi selain sapi Bali ke Pulau Bali, pemberian insentif bagi peternak yang mempunyai sapi penting, sehingga ternak-ternak terangsang untuk memelihara ternak sapi betina. Ya, demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Untuk selanjutnya, anak-anak silahkan membuka buku pengantar ilmu ekonomi, terutama yang membahas mengenai pemasaran di bidang peternakan, atau buka repositori Universitas Warmadewa, cari buku ibu yang berjudul Pemasaran dan Sapi Bali. Di sana bisa dibaca-baca selama Anda stay at home. Jadi selamat tinggal di rumah, belajar yang tekun sehingga tercapai apa yang dicita-citakan. Sehat, bugar, gembira. Terima kasih, selamat sore. Om Santi, 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 Om.